Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran beserta tugas-tugas yang sudah kalian kirim kepada ustazah pada kegiatan pembelajaran sebelumnya ya. Simak dan perhatikan dengan cermat jelasan dari ustazah dan bila perlu dicatat di buku tulis ya. Masihkah ingat kakak sebelumnya kita belajar apa? Benar sekali, kita sudah mempelajari mengenai teks cerita fantasi. Oke, kita konstruksi kembali pengalaman dan pemahaman kalian pada pembelajaran sebelumnya ya. Cerita fantasi dari bahasanya sendiri itu merupakan teks cerita, namun berbeda dengan cerita yang lain. Teks cerita fantasi ini teks yang memuat tentang keajaiban atau kemisteriusan atau keanehan yang dimiliki tokoh, suatu tempat, ataupun hal yang disoroti dalam cerita tersebut. Seperti contohnya dalam buku paket. Kemarin kita membaca salah satu teks dalam buku paket berjudul Kalung Berlian 3 Warna. Ternyata kalung berlian 3 warna itu memiliki keajaiban. Nah, ketika ketiga anak muda itu memakai kalung berlian 3 warna itu, kemudian mereka tiba-tiba berada di depan sebuah istana dan bertemu dengan sang ratu yang diselimuti oleh berlian yang sangat berkilau. Hal ajaib itulah yang dimaksud, Kak. Nah, kalau seperti itu disebut dengan teks cerita fantasi lisan karena dia menggabungkan dua tempat, yaitu tempat yang ada pada kehidupan nyata, yaitu berawal di rumah Ibu Anika, kemudian berpindah ke istana. Otomatis dalam dunia nyata tidak ada ya istana itu. Nah, kemudian ada jenis lain, yaitu cerita fantasi total. Nah, untuk teks cerita fantasi total ini kesemuanya hanya menggunakan satu tempat kejadian dari awal hingga akhir. Contoh yang ada pada teks dalam buku paket berjudul Kekuatan Ekor Bilu Nataga. Nah, tempatnya kan hanya ada satu, yaitu di negeri Tanah Moda. Negeri Tanah Moda itu tidak ada dalam kehidupan nyata. Maka teks tersebut disebut dengan cerita fantasi total. Untuk jenis klasifikasi yang kedua, yaitu sezaman dan lintazaman. Apabila sezaman berarti cerita itu terjadi pada satu masa saja, jadi tidak ada perpindahan waktu. Sementara lintazaman itu adanya perpindahan waktu, yaitu misal dari waktu sekarang ke masa depan. Contoh, film Doraemon. Atau dari masa sekarang ke masa beberapa tahun kemudian, misalkan ratusan tahun atau masa prasejarah. Seperti contoh dalam buku paket, yaitu teks cerita fantasi mengenai Gajah Mada. Nah, dari jenis tersebut bisakah kalian pahami bahwa teks cerita fantasi itu berbeda dengan teks cerita fabel. Kalau fabel itu cerita mengenai kehidupan sehari-hari binatang yang seolah-olah dia memiliki sifat seperti manusia. Sementara cerita fantasi itu merupakan cerita hayalan, cerita fiksi yang terdapat keajaiban atau kemisteriusan dari si tokoh, tempat, atau objek yang dijadikan pusat dalam cerita itu. Bisa kan ya bedakan, Kak? Selanjutnya kita beralih ke teks prosedur. Nah, ingat sekali lagi, teks prosedur itu memang merupakan teks yang menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu. Namun, dalam pelaksanaannya dibuat dalam teks tidak hanya menulis langsung langkah-langkahnya, Kak. Coba perhatikan lagi. Dalam teks prosedur itu menyajikan langkah melakukan suatu kegiatan dengan tepat dan akurat dalam membuat, melakukan, memainkan,
menggunakan sesuatu. Dan ketepatan dan keakuratan itu didapatkan dari apa? Dari runtutnya kegiatan dan juga adanya batasan-batasan, larangan, serta saran yang ditulis dari si pendemo. Maksudnya apa? Kalau misalkan kalian teks prosedurnya cara membuat sesuatu, otomatis sebelum dituliskan langkah kegiatan, kalian tuliskan terlebih dahulu bahan dan alat yang dibutuhkan. Nah, sebelum itu ada satu lagi bagian yang penting dari teks prosedur, yaitu bagian tujuan pada bagian pembuka. Kemarin itu masih banyak yang tidak menyertakan bagian tujuan ya, padahal bagian tujuan itu penting loh dalam teks prosedur. Bagian tujuan atau yang ada pada bagian pembuka dalam teks prosedur ini fungsinya adalah untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada penonton atau pembaca bahwa kita akan memberikan prosedur atau langkah membuat apa sih, seperti itu. Jadi lebih runtut, dan sekaligus di bagian itu kalian perkenalkan sedikit banyak, perkenalkan wawasan kalian mengenai yang kalian akan buat. Misalkan kemarin ada yang buat mie ayam. Nah, kemudian di bagian tujuan itu, bagian paragraf paling pertama, kalian jelaskan dahulu mie ayam itu makanan apa sih, khas mana, dan apa yang membedakan mie ayam dengan mie yang lain atau olahan mie yang lain. Nah, kalian jelaskan di bagian tujuan, baru sebutkan bahan dan alat. Nah, setelah menyebutkan alat dan bahan, baru kalian menyebutkan langkah-langkah pembuatannya. Nah, setelah itu di bagian paragraf akhir kalian berikan kesimpulan dan saran atau juga rekomendasi. Nah, misalkan seperti ini contohnya. Yang perlu diingat juga, pada bagian penutup ini harus memberikan kalimat-kalimat penyemangat. Contoh, wah ternyata mudah ya cara membuatnya. Terlihat cantik kan? Selain itu, cemilan ini sehat dan cocok disantap untuk bersantai. Atau contoh lain, sekarang giliran kamu mencoba di rumah. Selamat berkreasi ya. Seperti itu contohnya Kak. Jadi kalimat-kalimat positif atau semangat agar pembaca atau penontonmu mau mengikuti resep yang kamu berikan. Nah, sebagai kegiatan lanjutan untuk persiapan formatif yang kedua pada hari Senin besok, tugas kalian adalah yang pertama, berceritalah. Jadi, kalian boleh menulis cerita kalian sendiri atau dengan mengambil cerita yang ada pada buku paket. Kemudian kalian ceritakan kembali tanpa membaca teks ya Kak. Jadi, bergayalah seekspresif mungkin untuk kalian menceritakan cerita kalian tanpa membaca teks. Dan kalian boleh menggunakan alat peraga seperti boneka tangan, atau benda lain yang ada di sekitar kalian. Atau mungkin kalian membuat wayang-wayangan dari gambar yang kalian gambar atau print. Diingat nih, tugas yang pertama kalian adalah bercerita, menceritakan kembali teks cerita fantasi yang kalian temukan. Boleh cerita yang ada di buku atau cerita yang kalian tulis sendiri. Yang penting itu benar merupakan teks cerita fantasi. Dan tugas yang kedua adalah kalian ditugaskan untuk menulis secara lengkap teks prosedur. Bebas prosedur membuat atau menggunakan atau memainkan sesuatu. Tetap semangat. Ustazah sampaikan terima kasih ya kepada kakak yang sudah tertib pembelajaran selama ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.